Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, gimana nih teman-teman kelasnya udah hadir semua? Oke, kita sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak. Berikutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi bab 3 reaksi kita. Yang hari ini anak-anak ke sekolah berangkat diantar naik apa ya? Ada yang mau ini nggak? Kasih tahu. Oke, Bila boleh. Oke, aku tadi diantar naik angkot. Syaira boleh naik sepeda Bu? Naik sepeda. Nah, materi kita itu kan tentang reaksi kita. Nah, itu tuh tentang alat transportasi yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya ini yang pertama ada berbicara dalam bahasa yang satu dan menggunakan gestur serta intonasi yang tepat, terlibat aktif dalam percakapan dan diskusi mengenai kendaraan di sekitar, menceritakan kembali pengamatan atau bacaan tentang kendaraan dengan jelas dan efektif, menunjukkan sikap kerjasama, menghargai pendapat teman dan tanggung jawab dalam kelompok. Oke. Nah, kita tahu ya kalau ada banyak cara orang berpergian. Nah, paling mudah itu tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki pastinya melelahkan ya anak-anak. Nah, kita itu membutuhkan kendaraan. Nah, makanya kendaraan itu, dengan kendaraan itu kita bisa tempuh perjalanan yang jauh dengan lebih cepat. Nah, ada 3 jenis kendaraan nih. Yang pertama kendaraan di daratan, kendaraan di lautan, dan kendaraan di udara. Nah, transportasi darat itu tuh kayak contohnya ada sepeda, mobil, truk, kereta api, atau kalau hewan itu seperti kuda dan unta. Nah, kalau kendaraan transportasi di laut itu tuh kayak di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai berpergian lewat air, terkadang itu lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain itu ada sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Nah, lalu ada transportasi di udara. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara, kayak seperti helikopter, pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai bisa keluar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Nah, berikutnya kita tonton video dulu ya sana. Baik, Bu. Kembangkan teknologi alat transportasi di darat, air, dan udara. Alat transportasi merupakan alat yang membantu kita, baik orang atau barang, untuk melakukan perpindahan tempat. Alat transportasi bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi
Ini ada perkembangan teknologi alat transportasi darat, air, dan udara. Yuk kita simak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Transportasi darat. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan di darat adalah berganti, delman, dan kuda. Alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan dan dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang. Penggunaan alat transportasi yang memanfaatkan tenaga hewan jangkauannya terbatas dan waktu yang diperlukan kurang lebih lama. Alat transportasi mulai berkembang sejak ditemukannya mesin uap. Sejak saat itu, alat transportasi berupa kendaraan bermotor atau mesin mulai berkembang. Kendaraan bermotor seperti motor dan mobil ini bisa membawa kita ke tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Transportasi air. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan adalah perahu dayung dan rakit yang menggunakan tenaga manusia, serta perahu layar yang menggunakan tenaga angin. Setelah ditemukan alat transportasi air yang modern, maka para pelaut bisa berlayar ke daerah yang jauh. Contoh alat transportasi air modern antara lain kapal besar, kapal pesiar, dan perahu bermotor yang bisa mengangkut beban yang sangat berat. Transportasi udara. Pada masa lalu, belum ada alat transportasi yang bisa membawa kita terbang di udara. Kemudian ditemukan balon udara yang bisa terbang, tetapi jangkauannya masih terbatas. Pada masa kini, kita bisa pergi jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang bisa membawa orang dan barang ke suatu tempat dalam waktu yang singkat. Alat transportasi udara modern antara lain pesawat terbang dan pesawat jet. Kalau teman-teman lebih suka videonya. Jadi tadi alat transportasi itu ada 3 macam ya, darat, laut, dan udara. Tadi contoh transportasi di darat ada apa aja? Kalau di udara ada apa? Nah, berikutnya tuh kita ada lembar kerja peserta didik nih, buat. Jadi nanti siswanya dibagi jadi 4 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 orang. Duduknya udah disesuaikan ya. Oke, di sini ada KPD, di sini terus ada petunjuk pengerjaannya. Lalu nanti ada cerita yang harus dibaca dulu. Lalu setelah itu ada gambar yang harus digunting lalu ditempelkan. Nanti dari cerita itu kalian bisa tahu deskripsi kendaraan yang ada di cerita. Ibu baginya ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat pekerjaannya. Baik, Ibu. Ini gambar ya. Iya.
Oke, apa sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, ada yang sekarang kita ngebahas LKPD-nya ya. Baik, kelompok yang mau maju siapa nih? Oke, boleh maju ke depan. Kami berdua. Oke, boleh dibaca hasil diskusi kelompoknya. Iya ibu, ini kita udah bersih-bersih dan kita sudah tempel-tempel. Terus hasilnya ini. Hasilnya itu ada beberapa kendaraan dan deskripsi kegiatannya itu deskripsi kendaraan. Pertama itu ada sepeda, itu sepeda digunakan oleh anak-anak atau orang dewasa yang ingin berolahraga. Di sini ada bus, aku suka bus jadi ini. Bus itu sering menurunkan penumpang dan bisa banyak bawa orang sekaligus. Kalian coba naik Transjakarta ya? Iya. Yuk. Aku mau pilih, aku tadi nempelin mobil soalnya aku suka naik mobil. Wow. Nah, deskripsinya itu kendaraan roda 4 yang bisa membawa banyak penumpang. Kayak di sini aku tadi nempelin motor karena aku sama mamaku sama bapakku suka jalan-jalan naik motor. Di sini deskripsinya kendaraan ini bisa melaju cepat dan praktis untuk perjalanan dekat. Oke, dan aku di sini tadi nempelin kereta karena aku suka naik kereta itu kalau pulang ya. Dan kereta ini dapat membawa aku pergi ke tempat yang jauh. Gitu. Celengan video kendaraan. Jadi siapa ini yang mau masuk? Saya. Maju, masukin poin. Oke, boleh saya Hira. Saya kamu. Boleh Aida, boleh Nurul. Boleh ya. Kita punya apa? Motor. Boleh kerjain ya anak-anak. Boleh Bu. Boleh dikerjakan hari ini. Oke, waktu mengerjakannya juga begini ya anak-anak. Udah Bu. Udah selesai semuanya. Oke. Boleh siapa yang mau bantu Ibu untuk ngebahas soal evaluasi? Bu, Lima. Oke, boleh ayo. Oke, yang dibaca soalnya ya Bu? Iya, dibaca soalnya sama jawabannya. Dari 5 kendaraan yang disebutkan dalam teks, menurutmu kendaraan mana yang paling ramah lingkungan? Berikan alasan logis yang mendukung pendapatku. Jadi, menurut aku kendaraan yang paling ramah lingkungan adalah sepeda. Kenapa? Karena sepeda itu kan gak pakai bensin, terus gak pakai ngasilin asap ya, terus juga tidak menimbulkan polusi udara. Sepeda hanya menggunakan tenaga manusia sehingga paling aman bagi lingkungan dan ramah kantong. Oke, kasih teman Indonesia. Oke, berikutnya ada PR nih buat semuanya. Oh no. Tugasnya itu gambar
transportasi udara. Berikan label dan jelaskan fungsinya masing-masing di dalam 1 sampai 2 kalimat. Dapat dimengerti ya? Mengerti. Oke, berikutnya ada kesimpulan. Siapa nih yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Rita boleh. Oke, jadi transportasi itu ada transportasi darat, laut, dan udara merupakan 3 sistem transportasi utama yang mendukung mobilitas manusia serta distribusi barang. Ketiga moda transportasi ini memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Oke, makasih Rita. Ya, jadi kita tahu ya kalau transportasi ada darat, laut, dan udara merupakan 3 jenis transportasi yang berperan penting dalam memudahkan perpindahan manusia dan barang dan juga dapat menyesuaikan yang dibutuhkan oleh orangnya. Oke. Oke, lanjut. Oke, dia untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas boleh memimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.